Seenaknya aja ngerusak, mukul-mukulin warung orang. Emang kamu tuh punya kewenangan apa sih? Kamu tuh siapa? Emang itu tugas kamu? Emang imanmu udah paling bagus, paling tinggi? Perhatian kepada seluruh agama yang ada di Indonesia ini, khususnya ya, hati-hati kalau ada yang menyerupai manusia dan sebenarnya mereka itu binatang dan bukan manusia gitu. Jadi mereka hanya mempermalukan agama-agama tersebut dan mengaku sebagai salah satu umat dari agama tersebut. Jadi hati-hati dengan mereka, para binatang-binatang tersebut yang akan merusak dan mempermalukan agama-agama kita gitu ya. Jadi untuk para petinggi agama, hati-hati, tolong, mereka ini hanya menyerupai manusia. Jadi seperti yang bergerombol dan anarkis itu, mau tahu kayak apa yang gitu ya, bung 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 di Ragunan dan di Ubud. Sebenarnya nggak cocok ya kalau gue ngomong, karena gue nonis dan gue juga nggak merayakan Ramadan. Tapi karena gue sempat nyari tahu sebenarnya puasa itu tujuannya seperti apa, karena gue pengen sharing ke kalian biar yang nonis juga tahu. Nih baca ya, tujuan berpuasa terutama di bulan Ramadan adalah untuk meraih keimanan dan ketakwaan atau takwa, serta untuk menahan diri dari perbuatan dan perkataan negatif, sekaligus meningkatkan kepekaan sosial dan kedekatan dengan Tuhan. Di bawah ya, selain tujuan-tujuan di atas, puasa juga memiliki hikmat lainnya seperti memperkuat keimanan dan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terus menjadikan pribadi yang lebih sabar dan berempati. Semua agama yang diakui di Indonesia itu baik, cuman terkadang agama itu dipakai sama manusia yang belum dewasa secara iman untuk menyakiti sesama, untuk menyakiti Tuhannya. Dan menurut gue ya, polisi tuh harus bertindak terhadap orang-orang tersebut. Karena menurut gue ini juga termasuk kejahatan, yaitu kejahatan agama. Dari apa yang mereka lakukan itu sebenarnya mencoreng agama yang seharusnya tuh suci. Mungkin banyak orang di luar sana yang tadinya nggak pernah berpikir negatif tentang agama ini, karena melihat apa yang mereka lakukan, jadi memberikan pandangan negatif tentang agama tersebut. Dan gue sebagai yang nonis ya, mungkin ya, gue nggak terima kalau misalkan agama gue dirusak sama oknum. Jadi gue berharap para polisi itu bisa segera bertindak, biar siapapun yang berpuasa ataupun tidak bisa merasakan hikmat suci dari bulan Ramadan ini. Bukankah syarat orang berpuasa itu harus berakal ya? Kalau tindakan seperti ini, itu tuh menurut kalian berakal atau tidak? Seenaknya aja ngerusak, mukul-mukulin warung orang. Emang kamu tuh punya kewenangan apa sih? Kamu tuh siapa? Emang itu tugas kamu? Emang imanmu udah paling bagus, paling tinggi? Kalau hanya karena melihat orang jualan makanan terus kamu jadi ingin membatalkan puasa atau imanmu jadi berkurang, yang salah tuh bukan orang lain, bukan yang jualan makanan, tapi iman kamu sendiri. Kenapa ya menjadi arogan seperti ini gitu loh? Kalau emang mau ngasih tahu ya baik-baik, nggak perlu ngerusak. Emang mau ganti rugi kamu? Ini loh, kejadian kayak gini kalau dibiarin sama pemerintah dan aparat akan membuat orang-orang lain juga melakukan hal yang sama. Merasa paling benar, merasa paling jago, paling beriman. Tolonglah pemerintah, tegas dikit napa sama orang-orang modelan kayak gini. Dikasih hukuman gitu loh, ditangkap kalau perlu, karena ini udah merusak, anarkis, arogan. Dia melarang orang mencari nafkah, padahal mencari nafkah juga ibadah. Emang dia jualannya dia tawarin gitu di jalan-jalan, orang-orang lewat dia tawarin suruh makan? Kan enggak, udah ditutup pula jualannya. Kok ya bisa masih seperti itu? Tolong, pemerintah harus tegas dalam kasus ini tuh. Jangan dibiarin orang-orang modelan ini tuh merajalela. Nanti akan menjadi contoh bagi orang-orang lain
untuk melakukan hal yang sama. Nanti pemerintah loh yang repot. Sebenarnya niatnya baik, cuma caranya aja yang kurang tepat. Dia kan hanya sekedar mengingatkan saudara-saudara yang beragama muslim untuk melakukan ibadah puasa, apalagi hanya setahun sekali. Tapi di sini saya sekedar mengingatkan, misi kita misi kemanusiaan dan keagamaan. Carilah cara-cara yang lebih elegan. Yang dilihat orang kan bukan hanya perkataan, tapi juga tindakan. Tapi hal yang perlu kita sadari, bangsa ini merdeka diperjuangkan dari begitu banyak perbedaan. Tegur dan berikan nasihat kalau ada hal-hal yang kurang mengenakan, bukan dengan cara-cara barbar yang tidak beraturan. Salam, akal waras. Iya iyalah bang, setipis itu iman anda bang? Hah? Sampai warung dihancurin ya, orang lagi ngopi, ngopinya dibuang, gelasnya dipecahin, yang punya warung diomelin, bilangnya ini lagi bulan puasa. Bang, kalau anda puasa ya udah abang aja puasa ya. Dan lagi pula ya, orang-orang itu nggak semua Islam bang. Dan yang punya warung juga lagi nyari duit sama yang nggak puasa ya. Terus dengan abang ngancurin warung orang, dengan abang ngata-ngatain orang, dengan abang kasih kekerasan terhadap orang-orang, terus abang nggak ngira pahala abang kurang? Hah? Abang kalau puasa ya udah puasa aja udah ya, nggak usah ngerusakin tempat orang, nggak usah ngerusuh ya. Aduh, elah bang. Kalau nyatanya yang abang pukul itu ternyata nonis gimana bang? Hah? Terus kalau perempuan yang lagi haid kan nggak ikutan puasa bang. Terus kalau mereka mau cari makan, tapi abang malah udah ngerusakin warung orang pakai ini bang ya. Makanya kenapa saya bilang iman abang itu setipis tisu, takut ngebelok terus batal. Hah? Makanya nggak mungkin orang yang buka warung. Bang.